Jadi kemarin udah dilihat secara intuitif belum kita hitung. Untuk menghampiri luas di bawah sebuah kurva yang dibatasi oleh kurva, kemudian X sama dengan A sampai X sama dengan B, ya di sini A dan B-nya 1 dan 3, serta sumbu X, kita buat persegi panjang kuning, dan makin banyak persegi panjangnya, makin kurus-kurus, hampiran terhadap luas yang krem ini makin bagus gitu ya. Dan dikenal metodenya 3 ini, saya udah nggak buka lagi. Sekarang kita akan ngitungnya. Yang left Riemann sum dan right Riemann sum. Kita akan hitung. Nanti akan ketemu bukan hampirannya kayak yang kuning ini, tapi betul-betul luas ini. Kayak waktu si Archimedes ya, tapi kita mah nggak pakai poligon, pakai persegi panjang. Supaya hitungannya lebih simpel. Oke, nah kita akan lihat ke contoh berikut spesifik. Diberikan fungsi Y sama X kuadrat tambah 1. Ini Y sama X kuadrat tambah 1. Ya parabola sebelah sini. Ini puncaknya, bawahnya tuh di 1 harusnya. Nggak proporsional ya. Bukan di 0, sorry. X-nya 0, Y-nya 1. Ini tingginya sepertinya lebih dari 1 gambarnya. Ya nggak apa-apa lah ya. Karena ini saya gambar manual. Nah, kemudian dibatasi garis X sama dengan 1 ini. X sama dengan 1 tegak. Dan X sama dengan 3 serta sumbu X. Nah, yang kita lakukan sekarang mau membuat persegi panjang. Jadi, interval 1 sampai 3 kita bagi-bagi. Sebentar lah ngikutin ini tuh, jadi kecepatan. Jadi misalkan luas yang krem ini L. Tentunya L itu konstan ya, satu nilai. L itu konstanta, satu nilai luas di bawah kurva. Nah, kita akan hampiri dengan metode left Riemann sum. Jadi istilahnya interval 1 sampai 3 ini kita bagi atas N bagian. Ya, sama lebar. Kalau nanti konsep integralnya nggak harus sama lebar, tapi supaya gampang ngitungnya kita bikin sama lebar. Nah, ini namanya partisi. P-nya P cantik, jadi pasti perempuan. Kalau pria, nggak mungkin pria cantik. Oh, tapi banyak juga pria cantik ya di Thailand. Ini P. Dengan paling kiri itu X0, 1. Paling kanan itu kita namakan XN. Titik yang ke N. Ya, itu 3. Kemudian ya ini X1, X2, X3 dan urutannya gitu. Ini namanya partisi gitu ya. Lebarnya berapa? Ya, lebarnya tinggal 3 dikurangi 1 dibagi N, betul? Nah, saya namakan ini lebarnya delta X. Delta X itu XI min 1. Ini Arab ininya konsisten. Jadi jangan XI plus 1 dikurangi XI itu. Itu sama aja, tapi supaya konsisten kita pakainya kalau delta X itu XI kurangi XI min 1. Dan lebarnya adalah kemana, Lex? Oh, batuk dia. Kalau mau cepat sembuh sebenarnya gampang. Dicium sembuh. Nggak percaya. Ya, tapi di kuliah ini kita nggak belajar bukti-bukti, jadi nggak dibuktikan. Oke, 3 kurang 1 bagi N ya, paham ya? Dibagi N bagian ya, panjangnya dibagi N. Jadi sekian. Kemudian, kita lihat ini X01. Ya. Gini. X0 kan 1. X1 itu 1 ditambah delta X, betul? Ini
X0, ini saya perbesar. Ini X1, X2, ya X1 ini sama dengan X0 ditambah ini delta X lebarnya. X2, 1 ditambah 2 kali delta X. Betul? Sampai secara umum X yang ke I sama 1 ditambah I kali delta X. Ya, di sini. X yang ke I sama dengan X0 paling kiri ditambah ini sebanyak I kali delta X lebarnya ya. XI. Nah, jadilah ini. Ujung kiri ditambah I kali delta X. Kalau nggak paham nanya ya, nanya-nanya ya. Apalagi di sini nanti banyak yang rada baru. Saya ganti delta X-nya dengan 2 per N menjadi 2I per N. Karena ini nanti mau dipakai hitungan nih. XI-nya tuh ini. Oke. Sekarang kita perhatikan subinterval ke I. Urutannya tuh gini. Ini juga standar. Ini dinamakan subinterval ke-1. Yang ini subinterval ke-2. Yang ini subinterval ke-3. Ya, subinterval ke-3. Jadi subinterval yang ke I itu dibatasi apa? Kalau yang ketiga dan oleh X2, X3. Yang ke I berarti oleh XI-1 sampai XI. Mengikuti indeks ini ya. 3 ininya 23. Yang kedua 12. Yang ke I ya ini XI-1 sampai XI gitu ya. Oke. Kemudian satu aja yang diperhatikan ini aja nih ya. XI-1 sampai XI. Satu buah aja. Kemudian kita bikin persegi panjang kiri. Jadi dibuatlah gini. Persegi panjang berdasarkan tinggi kirinya ke nilai fungsi. Ya. Saya perbesar supaya jelas tuh. Si orang Bogor lama pisan. Nabung sebulan kayaknya dia. Gimana sih kalau mau digeser? Kok nggak bisa digeser? Aduh, harus pakai ini. Biar kelihatan. Gitu ya. Ini interval yang subinterval yang ke I. Kita bikin persegi panjang ditentukan ujung kirinya. Jadi luasnya berapa? Luasnya tinggal tinggi ini kali delta X, betul? Tinggi ini adalah nilai fungsi di titik XI-1, betul? Tuh, XI-1. Oke. Kembalikan ke awal. Jadi luasnya adalah saya namakan delta SN. Kenapa pakai delta bukan SN aja? Karena nanti SN mau untuk seluruhnya. Ini baru satu persegi panjang aja. Delta SN adalah nilai fungsi di ujung kirinya kali lebarnya. Nah, itu kita buat di setiap subinterval ini semua. Lakukan yang seperti ini. Gitu ya. Jadi di subinterval yang pertama tingginya oleh Fx0 kali delta X. Yang kedua Fx1 kali delta X. Itu ya luasnya. Nah, kita akan hitung semua luasnya. Semua luas persegi panjangnya. Oke, kita hitung ya pelan-pelan. Mulai ngitung. Yang jelimet ini. Tuh. Kok kenapa langsung muncul ya? Harusnya step by step. Tapi ya udah nggak apa-apa. Kita lihat luasnya. Kembali ke sini. Yang pertama adalah Fx0 kali delta X. Yang kedua Fx1 kali delta X. Gitu ya. Yang ketiga Fx2. F dari X2 kali delta X. Nah, itu saya jumlahkan. Ini. Sampai yang terakhir, coba kita lihat lagi gambarnya yang terakhir.
Ini yang paling kiri. Kenapa ya nggak bisa digeser ya? Butut. Jadi harus gini. Nah, yang terakhir kan ini. Nilai di ujung kiri. Fxn min 1. Kamu teh berapa kilo? Oke, lanjut. Jadi yang terakhir tingginya adalah Fxn min 1 kali delta X. Jadilah kok karena nggak bisa dikecilin. Nah, jadilah ini ya. Betul? Nah, saya akan ambil indeksnya. Ini kan ada keteraturan nih. 0, 1, 2, sampai N-1. Jadi ini, mana ini? Ini bisa saya tulis sebagai sigma. Kalau mengikuti indeks ini dari 0 sampai N-1. I dari 0 sampai N-1. F XI kan kali delta X gitu, betul? Nah, kalau sigma ini tuh indeksnya bisa diubah-ubah. Saya pengen nulisnya gini juga sama aja. I mau pengen dari 11 sampai ini tambah 11 jadi berapa? N-10. Salah, tambah 11 N+10. Ininya cuma diatur kalau 11 jadi 0. XI min 11. Sama aja itu. Kalau dimasukkan I-nya 11, ini X0. I-nya 12, X1. Sama ini sama aja. X0, X1. Nah, di sini saya indeksnya pengen dari 1. Kalau ini 1, ini harus jadi 0. Ini yang ini. Jadi ininya I min 1 gitu ya. Jadi sigma tuh indeks awal akhirnya bisa digeser-geser mau kita. Tapi ininya harus dicocokkan yang ada I di dalam sininya. Oke? Ini saya hapus. Jadi seperti ini. Nah, Fxi min 1 apa? Mundur ke sini. Fx-nya ini. Jadi Fxi min 1 adalah Xi min 1 kuadrat tambah 1. Ini? Paham? Itu. Jadi masukkan ke aturan fungsinya. Kemudian Xi min 1-nya mau saya ganti lagi jadi ini. Di sini saya udah punya Xi itu ini. Jadi Xi min 1 adalah apa? 1 ditambah 2 kali I min 1 per N, betul? Ya, ini kan XI tadi udah. Ini. Kalau XI min 1, ya ganti ininya dengan min 1 I-nya. Jadilah ini. XI min 1-nya jadilah ini. Dipangkatkan 2. Ditambah 1 ini. Nah, yang 2 per N kan konstanta. Untuk 1 N tertentu, nggak ada I-nya, bisa ke depan. Karena sigma dari konstanta kali sesuatu, K-nya bisa ke depan gitu ya. Oke, ini kuadratkan. Jangan pusing dengan hitungannya, tapi polanya yang ditangkap ya. Oh, harus ngitung ini, ininya harus dinyatakan dalam sesuatu tambah delta X, nanti delta X-nya dimasukkan gitu ya. Kuadratkan, percaya aja jadi ini. Ini dikuadratkan. Saya susun, kemudian ini 1 jadi 2, dan seterusnya disusunlah jadi ini. Nah, kita masukkan sekarang satu per satu yang ini. Misalkan, sigma I sama dengan 1 sampai N, 4I per N. 4 per N-nya bisa keluar. Sigma I sama dengan 1 sampai N dari I. Kemarin yang 3 itu saya bilang harus hafal. Sigma I. Sigma I itu apa? Apa? Setengah. Apa? N kali N apa? Plus 1
per 2 gitu ya. Yang ini nih. Nggak percaya. Nah, mana? Nah, ini. Ini 3 harus hafal ya untuk hitungan itu. Mana barusan deh? Nah, ini ya. Oke, jadilah ini yang bawahnya ini. 4 per N sigma I. Sigma I itu adalah ini. Sigma dari ini 4, yang 4 per N. Sigma 4 per N. 4 per N nggak ada I-nya. Sama dengan 1 sampai N. Sama dengan bisa keluar. Sigma I. Sigma 1 aja. Sigma 1 di depan udah. Ini 4 per N ya, sorry. 4 per N kali N. Gitu ya. Jadi tinggal 4 saja. Sigma I kuadrat itu adalah ini. Sigma I muncul ini lagi dan seterusnya. Ya, hitungannya cukup jelimet. Punya susun ini disederhanakan, percaya aja dengan hati gembira bahwa hasilnya ini. Ya, kita kumpulkan yang ada seper N-nya, yang ada seper N kuadratnya, satukan, nanti ketemu ini. Oke ya, jadi jangan pusing di sininya. Ini mah hanya hitungan biasa, meskipun panjang. Oke, ini saya mau hapus dulu semua. Oke. Nah, dari situ kita lihat. Balik ke sini. Berapapun N-nya, ini berapapun kurusnya si persegi panjang hijau, seluruhnya tadi SN itu luas persegi panjangnya selalu lebih kecil dari luas yang di bawah kurva ini ya. Betul? Mau N-nya serapat apapun, mau persegi panjangnya sekurus apapun, luas persegi panjang hijau itu lebih kecil dari luas di bawah kurva. Masih ada ini kelebihannya selalu. Oke, jadi ini SN kecil dari L ya. Betul? Mau nulis kecil sama dengan juga nggak apa-apa. Kan kalau kecil, maka dia kecil sama dengan juga. Saya limitkan. Hati-hati, kita pakai ini. Kalau F kecil G, maka limitnya bisa sama ya. Bisa sama. Itu udah kemarin di depan lah. Oke, jadi meskipun fungsinya lebih kecil, limitnya bisa sama. Nah, limit dari SN lebih kecil sama dengan limit dari L. Limit dari SN berapa ini? Kalau N menuju tak hingga ini 0, 3, 2 per 2, 3 ya. Limit L berapa? Ya L sendiri, kan L tuh luas di bawah kurva, konstanta. Nih, luasnya L ya, satu luas dilimitkan, ya nggak pengaruh N-nya. Gitu ya. Oke, saya punya hasilnya ini. Jadi, luas di bawah kurva itu harus lebih besar atau sama dengan 32 per 3. Simpan dulu. Simpan, masukin kantong. Sekarang kita akan melakukan hal yang sama. Ada yang mau nyalin. Udah pusing nyalinnya juga ya. Gimana cina? Nah, jadi saya lanjut aja. Sekarang kita akan melakukan hal yang sama dengan barusan, tapi pakai persegi panjang kanan. Coba kita lihat. Jadi fungsinya sama ini. Intervalnya juga 1, 3. Misalkan luasnya ya sama, L juga. Di bawah kurva. Nah, bentuk partisi sama. Yang beda cuma ini delta X-nya sama. XI-nya sama. Nah, yang beda sekarang saya akan bikin persegi panjang
Ini di interval, subinterval ke I, pakai ujung kanannya. Nih. Nah, jadi persegi panjangnya pakai ujung kanannya. Tingginya itu ya. Begitu? Siapa lucu? Pacar? Hah? Ujung kanannya. Kalau tadi pakai ujung kirinya, sekarang ujung kanannya. Fungsinya sama, delta X-nya sama, XI-nya sama. Cuma kalau dijumlahkan nanti luas persegi panjangnya beda ya. Oke, kita ikuti. Nah, yang ini kalau tadi namanya delta SN, yang sekarang saya namakan delta TN. Jangan ngobrol ya. Delta TN, nilai di ujung kanan, ini fxi. Kalau tadi fxi min 1, ini fxi. Aduh, kenapa ya? Rada deng-deng gini. Kali delta X. Lakukan di semua subinterval. Jadi kalau dilihat tipe besar ini semua pakai ujung kanannya tingginya. Kita jumlahkan lagi luasnya. Jadi luasnya kalau semuanya berarti TN saya namakan. Yang pertama itu Fx1 gitu ya. Pakai yang kanannya kan, delta X. Interval yang kedua ini Fx2 ujung kanannya delta X. Sampai seterusnya F yang terakhir pakai ujungnya kanannya. Jadi Xn, kalau tadi Xn min 1. Itu. Oke, ini saya hapus lagi. Nulis, hapus. Lama-lama jadi gila. Karena udah ditulis di halaman berikutnya ini. Tulis dalam bentuk sigma lagi. Nah, ini sekarang ininya XI ya. Fxi, tadi fungsinya Fx adalah X kuadrat plus 1. Fxi, ya Xi kuadrat plus 1. Xi-nya diganti lagi dengan tadi 1 ditambah 2i per n. Yang di sini nih, Xi-nya. Sama dengan yang sebelumnya. Hitung kayak tadi. Kuadratkan. Mau sederhanakan dulu boleh. Hitung ke sini. Pokoknya ketemu ini hitungannya. Jelas sekali bahwa apa? Gini. Si L ini luas di bawah kurva lebih kecil dari TN ya. TN tuh luas persegi panjang. Berdasarkan ujung kanannya. Kan ini lebih tuh. Yang hijau ada lebihannya. Oke, ini saya tulis di halaman berikutnya. Si L luas di bawah kurva selalu lebih kecil dari TN. Berapapun N-nya. Tarik limitnya menuju tak hingga. Kalau limit menuju tak hingga si L mah tetap aja L. Konstanta kan luas di bawah kurva. Yang ini tarik N menuju tak hingga hasilnya 32/3. Nah, jadi saya punya di sini L lebih kecil sama dengan 32/3. Yang tadi hitungan tadi sebelumnya ketemu L harus lebih besar dari 32/3. Gini. Berarti L-nya harus 32/3 persis ya. Ya ini bilangan di antara bilangan yang sama. Ya dia harus 32/3. Jadi kesimpulannya di sini saya mau pakai persegi panjang kiri atau persegi panjang kanan. Kalau N-nya mendekati tak hingga dilimitkan. Hasilnya sama aja. Dan itu sama dengan luas di bawah kurva. Betul-betul eksak ya ini mah. Kalau masih TN atau SN itu hampirannya. Kalau udah dilimitkan jadi betul-betul hasil eksaknya. Sama dengan luas di bawah kurva.
Nah, pusing kan? Enggak ya? Gampang katanya. Syukur kalau gampang. Oh ya, ini LRS singkatan dari left Riemann sum, ini right Riemann sum. Sekarang pertanyaan saya, kalau pakai persegi panjangnya pakai titik tengahnya, sama nggak hasilnya? Akan sama ya. Karena kalau pakai ujung kanan itu yang kelebihannya paling banyak kan. Kalau pakai ujung kiri, pakai yang kekurangannya paling banyak terhadap luas di bawah kurva. Kalau pakai tengahnya, pasti terletak di antara dua ini juga. Ya, 32/3 juga nanti. Oke, itu idenya akan dimunculkan sebagai nanti integral tentu. Jadi integral tentu itu bukan mencari anti turunan, bukan integral 1/3 fx dx, tinggal integralkan f-nya, masukkan atasnya dan bawahnya. Itu mah sulap di SMA. Sekarang mah integral tentu yang gini, biar susah. Nah, ini udah saya sebut di kesimpulannya. Coba kita baca aja. Dari hitungan luas dengan metode jumlah Riemann kiri dan jumlah Riemann kanan tadi, terlihat hasilnya tidak bergantung titik wakil yang dipakai. Mau pakai ujung kiri, mau pakai ujung kanan, sama aja. Kalau pakai tengah, pasti di antara itu juga. Karena ujung kanan tuh udah yang ekstrim paling besar tadi, ujung kiri tuh yang paling kecil. Nah, untuk konsep integral nanti, maka persegi panjangnya, ya, sebentar, mana? Persegi panjangnya nanti akan bersifat umum. Jadi, kalau ini interval yang ke I, xi-1 sampai xi, penentu tingginya itu nggak harus yang kiri, nggak harus yang di kanan. Sembarang titik aja yang ada di sini. Namanya xi garis. Penentu tinggi persegi panjangnya. Kalau tadi, contoh tadi, penentu tingginya ujung kiri, kemudian yang kedua ujung kanan. Sekarang kita akan mengambil umum. Penentu tinggi persegi panjangnya adalah xi garis. Jadi kayak gini. Kalau ini interval yang ke I. Nah, kita ambil xi garis mana aja. Mau ambil ujung kiri boleh, ujung kanan boleh, mau di tengah-tengah boleh, mau agak condong ke kanan boleh. Karena ini interval yang ke I, ininya wakilnya ini dinamakan xi garis. Garisnya nggak ada hubungan dengan rata-rata di statistik ya. Pokoknya namanya xi garis aja. Ini untuk menentukan tinggi persegi panjangnya. Buat aja ini mah lurus selebar delta x. Ya. Oke. Jadi tingginya persegi panjang boleh pilih wakil yang manapun asal di interval yang ke I. Oke ya. Nah. Oke, ini mah untuk latihan sendiri. Kalau kita ngitung, jangan milih yang aneh-aneh xi garisnya ya. Kalau diminta ngitung kayak ini, pilih aja xi garisnya itu ujung kiri atau ujung kanan. Kalau milih yang tengah kan susah ngitungnya. Apalagi yang tengah agak ke kanan sedikit. Oh, nanti rumusan xi garisnya nggak teratur. Tapi konsepnya boleh ini xi garis tuh yang mana aja. Memang waktu ngitung nanti biasanya pakai yang kiri atau kanan aja. Oke, kita akan masuk ke yang namanya ini. Sebentar lagi ke integral tentu. Definisinya. Kita harus memahami dulu yang namanya jumlah Riemann. Ini karena orang Eropa gitu ya. Nggak tahu ini tuh orang mana lah, Austria atau Swiss atau mana itu ya. Si ibu kayaknya lagi menemui orang itu. Istri saya lagi ke sana. Nggak akan ketemu, udah mati ini orang. Sayang, bukan orang Jawa Barat yang menemukannya.
Kalau orang Jawa Barat mungkin jumlah eman gitu. Si eman kan orang nama Sunda. Ini jumlah riman. N-nya juga 2, lu bikin susah aja. Gini, jumlah riman tuh apa? Kayak yang tadi. Tapi sekarang perumuman. Jadi diberikan sebuah fungsi yang terdefinisi sepanjang interval AB. Konsepnya fungsinya mau positif boleh, mau negatif boleh. Ya, di bawah sumbu X boleh, mau di atas sumbu X boleh. Mau nggak kontinu boleh, nggak ada syarat. Pokoknya fungsi aja. Di setiap titik pada AB, tapi harus ada nilainya. Boleh nggak kontinu, boleh nggak punya turunan. Nah, boleh patah-patah, fungsinya banyak gitu. Pokoknya fungsi. Kemudian kita partisikan interval AB atas N bagian dan konsepnya tidak perlu sama lebar. Meskipun nanti kalau di hitungan kita bikin sama lebar. Tapi konsepnya boleh beda-beda lebarnya. Ya. Nah, karena nggak sama lebar, gambarnya dulu. Ini kenapa nggak bisa digeser gitu ya? Di drag gitu. Nah, karena nggak sama lebar, kalau tadi kan lebar ininya, mana? Lebarnya ini kalau tadi kan semua seragam, yaitu delta X tadi sama dengan B min A. Kenapa gini? B min A, moga-moga kebaca, per N gitu ya. Ya salah dia. Delta X sama dengan itu. Kalau sekarang enggak, ini namanya delta X ke 1, karena interval yang ke 1. Ini delta X2, delta X3, ya begitu ya. Nggak bisa dirumuskan jadi satu kayak tadi. Bisa kayak ini. Jadi delta X-nya boleh beda-beda. Meskipun nanti kalau ada soal di hitungannya, kita bikin seragam aja supaya gampang. Oke. Delta X1, delta X2, sampai delta Xn. Nah, pada setiap subinterval, pilih titik wakil XI garis. Maksudnya di sini, nih, yang hijau. Sebelumnya, jadi, oh ya yang bawah ini, yang benernya yang atas ya. Yang bawah mah hanya untuk keterangan mempertegas. Kenapa ini teh? Nah, mana ya tadi? Kalau diginiin teh susah. Dia nggak mau scrolling satu-satu. Ini mau saya perbesar. Mau saya perlihatkan. Susah ya. Hidup ini susah, harus di crop. Crop gedein di OneNote. OneNote-nya matematik A dulu. Kemudian ini aja. Ini masih dipakai nggak ya? Nggak tahu. New page aja. Nah, sekarang mah jelas mungkin. Gitu ya. Jadi gini. Saya ulangi dari atas ceritanya. Interval AB saya bagi-bagi. Atas N bagian nggak perlu sama lebar. Jadi ini namanya X0, X1 dilabelin di bawah. Supaya jelas. X0, X1, sebenarnya titiknya di sini. Terus sampai X yang ke N. Ya di sini 7. Tapi N-nya nanti kalau diintegral umumnya X yang ke N. Kemudian lebarnya saya namakan ini delta X1, delta X2, delta X3, sampai delta X yang ke N. Nah, diberikan di sini yang merah. Setelah itu kan tadi mau bikin persegi panjang. Gitu ya. Ngantuk. Awas jangan ngantuk, nanti saya harus jadi pengkhotbah kalau ngantuk. Ya kan kalau denger khotbah itu kita enak gitu. Aduh, iya. Amin. Asik. Udahan gitu. Di setiap subinterval
kita pilih namanya titik wakil. Titik wakilnya itu di interval ke-1, X1 garis. Di interval kedua, X2 garis. Yang mana bebas aja asal di dalam sini. Ujungnya juga boleh. Jadi yang ini mau, tengah-tengahnya agak ke kiri dikit. Yang ini mau, agak condong ke kanan dikit. Yang ini condong ke kanan sekali. Dan terus ya. Yang ini mana wakilnya? Ujung kanannya tuh. Yang ini wakilnya. Jadi itu dinamakan wakilnya X1 garis, X2 garis, dan seterusnya. Nah, untuk apa? Untuk bikin persegi panjangnya, tingginya. Oke, lanjut ke sini. Nah, bikin persegi panjang berdasarkan, ini mungkin nggak kebaca, saya perbesar lagi. Gitu. Jadi dibikin persegi panjang, tingginya ditentukan si titik wakil. Gitu. Di tiap titik wakil. Sebenarnya ya oke lah, persegi panjang gitu ya di tiap wakil. Ini tadi pakai ujung kanannya jadi ini. Yang ini wakilnya ini bikin jadi lurus sesuai delta X-nya. Kita jumlahkan semua. Jumlahkan semua. Jadi nggak peduli tanda positif negatifnya ya. Dijumlahkan aja. Nilai fungsi di titik wakil pertama kali delta X yang pertama. Tambah yang kedua ini titik wakil di interval 2 kali delta X2. Nggak susah kan ya? Cuma persegi panjang. Sampai yang terakhir nilai fungsi di titik wakil yang ke N kali delta X yang ke N ya. Tentunya ini bisa negatif ya. Yang ini kan negatif nih. Karena nilai fungsinya negatif. Biarin aja. Nggak peduli tandanya. Nah ini semua dijumlahkan. Jadilah ini. Ditulis sigma. Sebanyak N buah persegi panjang. Ini dinamakan rupiah. Bukan jumlah Riemann, Rp itu ya. Ini Rp. P-nya P cantik. Nggak usah. Jumlah Riemann mah P biasa aja. Ya boleh pakai yang cantik juga. Paham jadi jumlah Riemann? Bagi interval. Nggak usah sama lebar. Pilih wakil di setiap subinterval. Tinggal nilai fungsi di titik wakil kali lebarnya. Nilai fungsi titik wakil kali lebarnya. Sebanyak N buah. Begitu. Paham gak ini yang ngantuk? Ngantuk. Itu dinamakan jumlah Riemann. Hati-hati. Jumlah Riemann sama hasil luas di bawah kurva beda ya. Beda. Kecuali nanti kalau udah dibuat N-nya menuju tak hingga. Udah dilimitkan. Oke. Jadi nilai sebuah jumlah Riemann si Rp ini akan bergantung pada banyaknya subinterval. Kalau diberikan fungsi di antara A sampai B, hitung jumlah Riemann-nya. Bikin aja intervalnya 1. Kan pendek. Atau 2 lah gitu ya. Jadi tergantung banyaknya subinterval. Kemudian tentunya bergantung kepada lebarnya subinterval ini. Kalau beda si A dan si B mengerjakan lebarnya beda-beda, ya hasil angkanya bisa beda, nggak apa-apa. Dan bergantung juga pada titik wakil yang dipilih. Si A mungkin bikinnya pakai Riemann kiri, si B pakai Riemann kanan, si C pakai Riemann center yang tengah, si D mungkin pakai yang titik wakilnya aneh-aneh, boleh aja bisa beda-beda. Kemudian jumlah Riemann dapat bernilai negatif. Tentu saja, karena ini nilai fungsinya kan bisa negatif. Kalau delta X-nya di sini positif gitu ya. Delta XI bisa negatif.
Nanti kalau intervalnya A-nya lebih gede dari B. Dari 3 ke 1 itu. Tapi secara yang tadi mah ininya positif, ininya yang bisa negatif. Nah, jumlah Riemann tidak sama dengan luas daerah di bawah kurva. Meskipun kurvanya positif, jumlah Riemann ya nggak sama. Ya. Bisa lebih besar dari itu, bisa lebih kecil. Kayak yang di depan kalau kita pakai persegi panjang kanan, hasilnya lebih gede dari luas di bawah kurva. Kalau pakai persegi panjang kiri, lebih kecil. Ya. Oke, untuk memahami jumlah Riemann, kita ngitung dulu. Ini. Tentukan suatu jumlah Riemann dari fungsi ini pada interval ini. Biasanya ini soal bonus kalau keluar kayak gini ya. Coba. Berapa? N-nya gitu, pembagiannya bebas. Nggak ditentukan. Jadi kalau kayak gini kalian bikin aja intervalnya 2 atau 1 juga boleh. Gitu ya. Titik wakilnya ujung kiri, ujung kanan atau yang mana bebas juga. Jadi soal ini jawabannya bisa beda-beda tiap orang. Coba kita lihat. Nah, saya tulis aja ya. Supaya lebih, kalau langsung ciluk itu kan idenya suka nggak ketangkep. Saya tulis sini. Nah, ini saya punya fungsi, nggak perlu tahu grafiknya. Nggak perlu tahu positif negatifnya juga. Ini di 1, 5, meskipun udah kelihatan itu positif terus ya. Tapi katakan fungsinya saya nggak tahu lah. Pokoknya fungsinya sembarangan gitu. Salah, sembarangan warna merah lagi. Oh, ini fungsinya gitu. Nah, yang penting jumlah Riemann tuh kita membagi interval ini 1, 5. Jadi ambil aja, karena N-nya nggak ditentukan di soal, saya buat N sama dengan 2 aja. Kalau 1 mah pelit, terlalu pelit lah, 2 lah gitu ya. Jadi saya buat ini, X0, nggak usah sama lebar. Kemudian ini katakanlah berapa? 2 ya, ini kan 1, 2, ini X1, kemudian X2-nya 5. Jadi saya ini punya delta X1, interval ke-1 adalah 2 kurangi 1 sama dengan 1. Delta X2, 5 kurangi 2 sama dengan 3. Langkahnya terus pilih wakil. Wakilnya hijau. Yang ini saya pilih ujung kirinya. Interval ke-1. Ini yang hijau ini sebagai X1 garis. Wakil di interval ke-1. Interval kedua saya pilih ujung kanannya aja ini. X2 garis. Pilih sasukanya ini ya. X1 garis itu ujung kirinya sama dengan X0. X2 garis interval kedua saya pilih ujung kanannya. X2 sama dengan 5. Tadi 1 ya. Udah, jumlah Riemann adalah Riemann itu ya. Cantik kan tuh. Oh, cantik. P-nya juga kayak B. Tapi sedang terpuruk ya terhadap dolar sampai 16.000 ya. Gara-gara itu sih. Nah, tapi ceritanya, oke, tinggal apa tadi? Nilai fungsi di titik wakil pertama kali delta X yang pertama. Nilai fungsi di titik wakil yang kedua, delta X2, itulah jumlah Riemann. Kalau 2 ya udah gitu. Nggak usah pakai sigma lah, 2 mah. Hitung aja. F X1 garis tadi 1. Delta X1-nya tadi 1 juga. Kemudian wakil kedua tadi 5. Delta X2-nya tadi 3 ya, 5 kurangi 2. Ya udah, F1 masukkan aja ke fungsinya. X pangkat 3 tambah 2X. 1 pangkat 3 ditambah 2X. Kali 1. Apa? 5 pangkat 3 tambah 2X. 2 kali 5.
kali 3 sama dengan sekian. Udah, itu jumlah Riemann. Tiap orang ngitung bisa beda-beda ya. Tergantung banyaknya N, bergantung wakil, bergantung juga delta X yang dibentuk. Paham? Jumlah Riemann gampang pisan gitu ya. Saya cerita setengah jam lagi lebih untuk hal yang gampang gini coba. Diketawain sama dia lagi. Udah capek berbusa-busa gini teh. Kenapa tuh cerita yang gampang gitu katanya? Oke. Soal kedua. Soal kedua saya bahas lagi manual. Sama ngitung jumlah Riemann, sama mudahnya. Sampai II ini juga. Sampai mudahnya. Diberikan fungsi itu pada interval min 1, 2. Nah, sekarang ditentukan nih soalnya. Harus memakai 6 subinterval yang sama lebar. Harus sama lebar semua ketentuan soalnya. Titik wakilnya harus ujung kanannya. Jadi kalau gini nanti hasilnya tiap orang ngitung sama ya. Karena udah ketat diatur. Coba. Tapi jumlah Riemann tuh nggak harus yang ini gitu ya. Saya gambar aja. Anggap nggak tahu ini parabola. Pokoknya fungsi sembarang lah. Fungsi itu ya. Ini fx gitu ya. Y sama dengan fx. Intervalnya dari min 1 sampai 2. Nah, ini dibagi 6. Jadi delta X-nya berapa? 2 dikurangi min 1 itu kan dibagi 6. Setengah ya. Berarti naik setengah-setengah. Min 1 di situ kok 2 di situ ya. Nggak proporsional, biarin aja. Ya ini panjangnya 1, ini panjangnya 1 juga. Ya biarin aja. Naiknya setengah-setengah. Jadi ini min setengah, 0, setengah, 1, ini X0, X1, ini X2, X3, X4, ini X5, ini X6 dibagi 6. Ini nilainya berapa tadi? 1,5 itu 2. Wakilnya ujung kanannya. Jadi saya punya X1 garis berapa? Hah? Interval ke-1 pakai ujung kanannya. Jadi X1 garis berapa? Lucu berapa? Kok bingung sih Lucu? X1 garis itu adalah wakil interval pertama. Pakai ujung kanannya. Jadi berapa? Nah gitu harus sambil jalan. Otaknya nggak boleh hanya melotot aja kayak nonton film gitu ya. Harus sambil mikir. X2 garis berapa? Lucu? Hah? Ah kamu mah dengar bisikan dari setannya. Ada yang bilang 0 gitu. Gitu ya. Jadi wakil-wakilnya ujung kanannya ini di interval kedua. Interval ketiga yang ini, dan ini. Jadi sampai X3 garis berapa? Setengah. Sampai seterusnya X yang ini isinya ujung kanannya 2 ya. Gitu? Sambil berpikir ya saudara. Maka jumlah Riemann-nya RP sama dengan F berapa ini? Min setengah kan ya? F wakil di interval ke-1 kali lebarnya yang ke-1. Lebarnya semua setengah. Nilai fungsi di ini wakil kedua lebarnya semua ini setengah ya. Setengah. Itu delta X ya. Nilai fungsi yang terakhir di 2 ya. Ujung terakhir ini 2 kali setengah. Udah tinggal dihitung aja masukkan fungsinya ini. Begitu. Dah sendiri ya hitungnya.
Paham nggak ngitung jumlah Riemann? Lucu, paham nggak? Nggak yakin. Neng yang pakai masker, paham nggak? Beneran. Ditanya paham tapi ujian kok pada salah. Hah? Oke. Tapi yang FMIPA saya belum ngoreksi. Yang FTI baru 2,5 kelas dari 7 kelas. Iya lama, kebagian C2 saya yang FTI. Tapi ujian akhir nanti saya udah nggak kebagian ngoreksi yang FTI. Direkam lagi yang gituan. Biarin deh. Nah, sekarang kita mau masuk ke konsep integral tentu. Harus paham dulu jumlah Riemann. Ini asli, foto asli ini waktu rambutnya gondrong. Ada 3 dia. Kerekam lagi dari enak. Oke, untuk memahami integral tentu harus paham dulu jumlah Riemann. Kalau ngitung jumlah Riemann-nya nggak bisa, ya udah ini juga nggak akan bisa. Jadi saya baca aja ya. Misal fungsi f terdefinisi pada interval AB, nggak perlu kontinu, nggak perlu punya turunan ya, nggak perlu positif mau negatif, mau fungsinya patah-patah, bebas aja. Kemudian kita bikin partisi dibagi x0 sampai x1, x2 sampai xn, nggak perlu sama lebar. Kemudian delta x itu lebar setiap subintervalnya, delta x1, delta x2 sampai delta xn. Kemudian ini wakil-wakil di setiap subinterval. Nah, kemudian ada ini mutlak P. Ini menotasikan adalah subinterval yang bukan subinterval, ukuran dari subinterval yang paling lebar. Apa itu? Gini. Di sini aja nulisnya. Kalau saya punya intervalnya A-nya katakan 3 sampai 8. Saya bagi ini. Ini 3,2. Ini 4. Ini 6,5. Ini 7,1. Nah, jadi ini berapa? Delta X1 berapa? 0,2. Ini berapa? 0,8. Ini 2,5. Ini delta X yang berikutnya berapa tuh? Aduh susah. 0,6. Yang ini. Nah yang di norm P, ini harusnya P-nya cantik gitu ya. Kok jadi ro ya? Ya P cantik gitu. Itu adalah panjang dari subinterval yang paling lebar. Berapa jadinya? 2,5. Maksudnya paham ya? Panjang dari subinterval yang paling panjang. Atau lebar dari subinterval yang paling lebar. Atau lebar dari subinterval yang paling panjang. Pokoknya gitulah. Pusing lo ya. Nah, norm P. Jadi norm P menyatakan itu. Nah, kalau balik lagi ke sini. Kalau yang paling lebar menuju 0, kalau norm P menuju 0, pasti yang lain-lain lebih kecil kan? Menuju 0 juga delta X yang lain. Karena norm P itu delta X yang paling gede ukurannya. Nah, oke. Maka limit dari ini jumlah Riemann tadi. Ini jumlah Riemann tapi norm P-nya harus menuju 0. Subinterval yang paling lebar harus menuju 0. Kenapa nggak pakai N? Karena lebarnya bisa beda-beda. Gitu ya. Nah, limit dari ini
didefinisikan sebagai integral tentu. Apa hubungannya dengan anti turunan? Nanti ada hubungannya. Sekarang nggak kelihatan. Ini mah limit jumlah Riemann gitu ya. Sama anti turunan apa hubungannya belum kelihatan. Hitam kayak ini nih. Sekarang udah putih. Ini juga banyak putihnya. Saya pikir rambut saya masih hitam. Ingat, limit jumlah Riemann dengan norm P menuju 0 itu adalah integral tentu. Kalau jumlah Riemann-nya doang nggak dilimitkan, nggak sama ya dengan ini. Gitu. Saya pertanyaannya, apakah norm P menuju 0 akan mengakibatkan N menuju tak hingga? Bener nggak? Kalau yang paling lebar menuju 0, yang lain lebih kecil-kecil lagi. Pasti N-nya menuju tak hingga, betul? Gak bisa bayangkan? Nih. 3 atau berapa? Yang paling lebar ini menuju 0. Pasti yang lain lebih kecil. Berarti N-nya pasti menuju tak hingga ya. Jadi saya sudah jelas bahwa kalau gimana nulis P-nya, aduh susah, norm P-nya menuju 0, pastilah N-nya menuju tak hingga ya. Sekarang lihat sebaliknya. Kalau N-nya menuju tak hingga, benar nggak? Maka norm P-nya menuju 0. Benar nggak? Kalau benar berarti berlaku bolak-balik. Nanti ngitungnya bisa pakai N. Hah? Benar? Profesor benar nggak? Lucu benar nggak? Ya ikut profesor gua mah katanya. Neng, betul nggak yang kipas-kipas? Apa cina yang betul? Iya aku, kamu. Pertanyaannya udah nggak dinyimak sih. Kalau pembagian N-nya menuju tak hingga, pasti norm P-nya menuju 0. Bener nggak? Hah? Kamu mah ketularan profesor. Profesor tuh sekarang lagi ngaco udah nggak? Mulai minggu ini dia. Profesor mabuk. Lihat, saya buat ini. Interval 0,1. Saya bagi. Ini setengah. Saya bagi 2 lagi yang ini. 3/4 gitu ya. Dan seterusnya dibagi-bagi. Yang kanannya dibagi 2 terus. Ini kan N-nya menuju tak hingga, betul? Norm P-nya berapa? Setengah, ini yang paling lebar. Ketipu kan? Nanti kalau udah lulus S1 saya susah nipu dia. Sekarang masih kalah jauh pengalamannya sekian puluh tahun. Jadi N-nya menuju tak hingga belum tentu norm P-nya menuju 0. Ini kalau dibagi terus kan, yang belakangnya terus bagi setengahnya, N-nya jadi tak hingga, tapi yang paling lebar setengah jaraknya. Jadi N-nya menuju tak hingga, belum tentu norm P-nya menuju 0. Kalau norm P-nya menuju 0, betul pembagiannya akan banyak sekali. Jadi kapan kapan N menuju tak hingga, itu norm P-nya juga menuju 0. Kalau gimana? Saya pengennya N menuju tak hingga, saya bisa menyimpulkan, norm P-nya juga menuju 0. Hah? Delta X-nya gimana? Nah, delta X-nya sama lebar ya. Kalau membaginya sama lebar, kalau N-nya menuju tak hingga, pasti norm P-nya juga menuju 0. Nah, jadi kembali ke sini. Ini tambahin di sini. Bila delta X-nya seragam gitu ya. Sama lebar. Jadi, jika delta X-nya seragam,
di jumlah Riemannnya ini delta X-nya sama. Maka integral ini ngitungnya bisa pakai ini. Yang ini bisa dihitung. Kayak tadi kita ngitung luas persegi panjang dalam dan luar ya. Kiri dan kanan yang di awal. Itu kan lebarnya saya bikin sama. Kalau yang ini nggak operasional. Gimana ini ngitung limitnya? Udah nggak kebayang. Itu mah urusan para hantu gitu ya. Kita sama manusia pakai yang jelas n-nya. Jadi nanti kalau mau menghitung integral, kita bikin aja sama lebar partisinya. Jadi saya bisa ngitung pakai ini. Begitu ceritanya. Kuliah cuma berapa halaman ya dari depan? Nggak ada 7 halaman. Oke, jadi integral AB aslinya ini boleh dihitung pakai ini, limitnya dalam N, asalkan partisinya sama lebar. Nah, sebelum ke contoh dulu. Secara geometri integral tentu, jadi yang setelah dilimitkan, itu kalau ada fungsi seperti ini, menyatakan luas yang di atas dikurangi luas yang di bawah. Kenapa dikurangi? Karena di sininya negatif fx i garis ya. Jadi bagian yang di bawah sumbu x menghasilkan negatif. Kemudian nggak semua bisa diintegralkan semua fungsi. Contohnya fungsi ini. Kalau dihitung integral tentunya nggak bisa dia. Karena ini kan limit. Limit itu kan belum tentu ada. Gitu ya. Nah ini contoh, saya nggak akan hitung detailnya, percaya aja ini kalau dihitung limit jumlah Riemannnya nggak ada. Nah, kapan jaminannya selalu ada? Itu kalau gini, kalau F-nya terbatas, saya jelaskan dulu fungsi terbatas itu apa? Kayak gini, kalau Fx sama X kuadrat, dia terbatas nggak? Kalau terbatas itu artinya nilainya, ambil aja mutlaknya, selalu kecil dari sebuah bilangan. Kita lihat, kalau ini dibatasi M berapapun, pasti ada yang lebih gede dari situ nilai fungsinya. Nggak terbatas. Kalau sin X, nah ini kan terbatas oleh 1. Jadi nggak pernah lebih dari situ. Ini ada, istilahnya ada batas atasnya. Jadi terbatas. Ini juga kalau saya ambil X kuadrat tapi dibatasi ini 0 X 1 terbatas. Paling gede kan nilainya 1 ya. Sampai 5 lah. Paling ini jelas Fx-nya kecil 25, terbatas ya. Kalau Fx-nya diganti, udahlah cukup lah. Ngada-ngada aja. Itu artinya terbatas. Kalau fungsinya terbatas dan kontinu pada interval tutup AB, kecuali pada sejumlah berhingga titik. Jadi masih boleh ada titik-titik yang dia nggak kontinu. Tapi sebanyak berhingga, maka integral ini dijamin ada limit tadi. Limit jumlah Riemannnya. Jadi fungsinya boleh nggak kontinu, tapi titik diskontinunya beberapa aja. Beberapa tuh boleh semiliar di semiliar titik nggak kontinu masih terintegralkan. Ya. Oke. Nah, sifat-sifat integral tentu. Rumus-rumusnya. Integral 1 dx sama dengan B kurangi A. Coba kita lihat buktinya ya. Saya jalankan aja. Kalau pakai klik hijau suka idenya hilang. Nih, kenapa ini ya? Nggak boleh pakai cara SMA gini. 1 dx, AB, ini aja dicari anti turunannya jadi X kan gitu. Masukkan B ini A sama dengan ganti X-nya jadi B dikurangi ganti X-nya A. Nah ini dari mana ini? Dari surga.
Nanti di belakang baru ketemu, ternyata bisa diginikan. Sekarang nggak ada, gimana ngitung ini? Balik ke sini. Apa tadi integral? Limit jumlah Riemann. Saya hitung jumlah Riemannnya, dilimitkan pakai yang ini. Saya pilih nanti delta X seragam. Balik ke sini. Jadi saya sekarang punya fungsi. Fungsinya itu dari A-nya boleh negatif ya, sampai B. Dan fungsinya bernilai 1 terus. 1 tingginya. 1. Ini Y, ini X. Oke. Sekarang kita hitung. Partisikan interval AB sama lebar. Bebas ya, kalau udah diintegral mau sama lebar mau beda-beda boleh. Ya kita pilih sama lebar. Sebanyak n sub interval. Bagi, jadi bikin ini si cantik partisi. X0 paling kiri sama dengan A, X1 harus lebih kecil gitu ya. X2 sampai yang ujung kanannya, Xn sama dengan B. Delta X-nya berapa? Ya, B kurang A bagi N, betul? Sambil mikir ya, jangan sambil kayak dengerin khotbah. Coba aja kalau denger khotbah itu keluar juga udah lupa lagi. Tadi si pengkhotbah ngomong apa aja, itu nggak tahu. Karena lupa, jadi boleh berbuat jahat lagi, tidak lupa tadi itu. Nah. Oke, kita hitung sekarang. Oh, pilih wakil. Pilih wakil-wakil di interval pertama. Wakil-wakil pokoknya ujung kirinya ya. Ujung kiri. Jadi kalau ini intervalnya, ini sebagai X0 garis, X mulai 1 ya. X1 garis, ini X2 garis. Mau yang mana lah pilih wakilnya. Ya, X0 garis, X1 garis, Xn garis, saya nggak mau nyebutkan angkanya. Kita bentuk jumlah Riemann. Jumlah Riemann sama dengan F X0 garis, si wakil, kali lebarnya. Tambah nilai di wakil yang kedua. Enggak ada X0 garis. Mulai 1 interval. Kali lebarnya. Tambah sampai yang subinterval paling kanan. F Xn garis kali lebarnya. Gitu? Ini berapa? Hah? Berapa lucu? Ini yang ini? Kenapa? Karena tadi ada suara setan itu 1. Hah? Ini Fx-nya 1 selalu. Ini kan Fx ya kan? Yang diinginkan Fx-nya 1. Jadi dia selalu 1. B min A per N. Ini ya 1 kan fungsi konstan. 1 kali B min A per N. Betul? Jadi berapa ini? Ini ada sebanyak N suku. Jadi B min A saja ya. Ya N kali B min A per N ya B min A. Nah, integral dari berapa tadi soalnya? A sampai B. AB 1 dx adalah limit jumlah Riemann. RP sama dengan limit N menuju tak hingga. Dan ininya konstanta jumlah Riemannnya. Limit konstanta ya dia. Gitu ya. Jadi integral 1 dx adalah itu. Ih, disusah-susah ya. Pakai cara SMA lebih gampang gitu ya. Hah?
Ya nanti ujian boleh pakai cara SMA, tapi soalnya bukan yang kayak ginian. Soalnya juga ditingkatkan. Oke. Nah, saya nggak akan membuktikan satu-satu ini. Terima aja dengan hati terbuka. Kalau yang hijau kalian klik ada buktinya. Kalau yang lain juga ada buktinya di buku teksnya. Ya. Jadi ini rumusnya. Nanti untuk kita ngitung ini. Kemudian kalau batasnya dibalik, dia jadi minusnya. Buktinya gampang. Delta X-nya nanti jadi membalik, jadi minusnya. Gitu ya. Kemudian integral sepanjang satu titik, intervalnya hanya satu titik, ini. Gampang kamu dilihat buktinya. Kenapa? Karena kalau di satu titik, ini delta X-nya 0 semua kan? A sampai A. Ya delta X-nya dibagi N bagian pun, delta X-nya selalu 0. Jumlah Riemannnya nanti 0 semua. Gitu ya. Limit jumlah Riemannnya 0 juga. Integral jumlah menjadi boleh gini, kayak limit kurang, apa ini? Oh ya, ini nanti saya jelaskan. Ini syaratnya dipecah kalau masing-masingnya ada ya. Kalau salah satu nggak ada, nggak boleh dipecah gini. Kemudian integral dari A ke B, boleh dipecah A ke C ditambah C ke B. C-nya nggak harus di antara AB, boleh di luarnya. Jadi boleh kondisinya gini. Ini A, ini B, C-nya ada di sini boleh. Asal fungsinya terdefinisi sepanjang interval yang memuat ABC. Gitu ya. Jadi integral AB bisa kita pecah. Integral AC dulu ditambah integral CB. Yang penting ininya nih sama ya. C-nya mau di kanan B boleh, mau di tengah boleh. Gitu ya. Biasanya dipakai kalau C-nya di tengah mau dipecah. Kalau F kecil G, maka integralnya akan lebih kecil sama dengan. Kenapa bisa sama dengan? Karena dia sebenarnya proses limit. Kalau F kecil G, maka limit F bisa sama dengan G gitu ya. Mana tadi ini? Kemudian kalau F diapit oleh M dan N, boleh sama dengan ini pengapitnya, maka integralnya seperti ini. Ini memanfaatkan sifat A, bisa dibuktikan yang ini dengan mudah. Oke. Nah, berikutnya ngapain? Berikutnya, udahan aja, udah capek ngecapnya. Oke, ini kita lanjutkan besok ya. Sekian dulu, sampai besok.